Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah adik-adik, hari ini kita akan coba membahas soal latihan bab 5, yaitu tentang laba antar perusahaan atas transaksi persediaan. Minggu lalu kakak sudah menjelaskan di mana transaksi persediaan antar perusahaan ini terbagi dua, yaitu downstream dan ada yang upstream. Untuk transaksi downstream itu adalah penjualan persediaan induk ke anak. Sedangkan untuk transaksi upstream itu adalah transaksi penjualan persediaan dari anak ke induk. Nah, sekarang kita coba membahas soal yang ada di buku BIMS, yaitu soal P57. Ya. Nah, Paul Corporation membeli 90% kepemilikan Sun Corporation pada tanggal 31 Desember 2010 secara tunai seharga 2.700.000. Nah, berarti adik-adik langkah pertama langsung adik-adik cari CI 90% yaitu 2.700.000. Adik-adik cari imbalannya yang 100% dengan cara 2.700.000 dibagi 90%. Nah, nanti kita kurangi dengan nilai buku. Nilai bukunya itu ini. Ketika Sun Corporation mempunyai modal saham 2 juta dan laba ditahan 500.000, berarti nilai bukunya ada 2.500.000. Nah, nanti selisihnya itu dialokasikan ke paten katanya. Umurnya 10 tahun. Nah, itu langkah pertama. Langkah kedua, adik-adik akan mencari atau menghitung laba dari Paul yang ini. Laba dari Sun maksudnya ya, laba dari Sun. Laba dari anak. Kita akan ngitung dapat angka 819.000 ini dari mana. Itu gunanya nanti perhitungan tersebut memudahkan kita dalam melakukan jurnal eliminasi. Nah, untuk menghitung laba dari Sun, seperti biasa adik-adik, caranya laba bersih dari Sun 90% adik-adik kali dengan laba bersih Sun yang 1 juta. Lalu amortisasi. Selisih kita tadi ke paten, berarti yang kita amortisasi hanya paten. Berapa paten per tahun nanti dikali 90%. Nah, lalu apalagi yang akan kita amortisasi? Nah, ini dia yang kasus dari bab 5. Katanya, afiliasi Paul dan Sun adalah suatu operasi perdagangan yang diintegrasikan secara vertikal, di mana Sun menjual semua outputnya kepada Paul. Nah, ini ceritanya adik-adik, si anak ini dia menjual semua barangnya ke Paul. Berarti dia tidak ada jual ke pihak luar, dia hanya jual ke induk, ke Paul. Dengan harganya 140% dari harga pokok katanya. Paul menjual barang dagang yang diperoleh dari Sun seharga 150% dari harga belinya. Nah, ini abaikan saja ya adik-adik. Harga jual ke pihak luar itu abaikan. Tidak ada pengaruhnya antar perusahaan induk dan anak kita. Yang menjadi pertimbangan kita adalah harga jual yang 140% nanti. Lalu, semua persediaan Paul per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 katanya masing-masing 280 dan 420. Ini diperoleh dari Sun. Sedangkan persediaan akhir Sun masing-masing 800.000. Berarti persediaan akhir Sun nggak ada pengaruh ya. Karena kan yang jual Sun ke Paul. Berarti kan barangnya sekarang berada di Paul. Berarti yang akan kita cari persediaan akhirnya adalah persediaan akhir Paul saja. Berarti kan ini anak jual ke induk ya. Berarti ini adalah transaksi upstream. Nah, untuk transaksi upstream, adik-adik harus ingat rumus LBD-nya dulu. Rumus LBD kan sudah pernah kakak ini ya
Udah pernah kakak kasih. Nah, rumus LBD itu adalah persediaan akhir, kita bagi penjualan, kita kali dengan laba kotor. Nah, LBD-nya hati-hati ya adik-adik. LBD itu dia nanti ada dua. Ada LBD atas persediaan awal, ada LBD atas persediaan akhir. Nah, kapan jadi katakan LBD atas persediaan awal? Yaitu LBD atas persediaan akhir pada tahun sebelumnya adik-adik. Misalnya kita membuat laporan konsolidasi tahun 2012. Berarti kalau ada LBD persediaan akhir di tahun 2011, itu akan menjadi LBD atas persediaan awal di 2012. Tapi kalau ada LBD atas persediaan akhir di 2012, nah itu berarti dia namanya LBD atas persediaan akhir. Kalau tahunnya sama dengan tahun kertas kerja konsolidasi kita ya. Tapi kalau tahun kemarin itu LBD persediaan awal. Nah, kita lanjutkan. Kita coba cari LBD persediaan awal ya. Berarti kan adik-adik perhatikan kita tahun berapa nih? 2012 kertas kerja konsolidasi kita. Kalau ada kejadian transaksi persediaan itu di 2011, itu berarti LBD yang terkandung dalam persediaan awal. Kita lihat. Paul menjual barang dagang yang diperoleh dari San. Ini tadi udah ya. Semua persediaan Paul per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2012 masing-masing 280 dan 420. Berarti yang 280 itu 2011 ya. Berarti ini untuk mencari LBD atas persediaan awal. Kalau 31 Desember 2012 berarti itu untuk mencari LBD atas persediaan akhir. Nanti adik-adik masukkan ke rumus di bawah paten ya. Kan tadi terakhir untuk menghitung laba paten tadi ya. Berarti LBD atas persediaan awal sama dengan 280.000 dibagi penjualan. Nah, berapa penjualannya ini? Nah, misalnya kita nggak tahu berapa, nggak ada dikasih tahu. Kan katanya penjualannya 140%. Ya udah langsung aja pakai persennya adik-adik. Berarti 280.000 bagi 140% kali laba kotor. Kalau penjualan kita 140%, berarti laba kotornya pasti 40% ya. Karena harga pokok itu kan hitungnya 100%. 140 kurang 140% ya. Nah, nanti dapat hasilnya. Jangan lupa dikali persentase kepemilikan karena dia transaksinya adalah upstream. Nah, upstream. Laba anak tidak bisa dinikmati induk keseluruhannya, hanya sebesar persentase. Ya. Lalu nanti LBD persediaan awal itu selalu menambah ya. Karena artinya kita merealisasikan laba dari tahun kemarin. Sekarang LBD persediaan akhir lagi. LBD persediaan akhir itu ini dia. Persediaan akhirnya 420. Bagi penjualannya 140%. Kali laba kotornya 40%. Nah, nanti hasilnya jangan lupa kali 90% karena transaksinya upstream. LBD atas persediaan akhir selalu mengurang. Nanti hasilnya harus dapat sebesar 819.000. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga lagi ya, kita akan menghitung share NCI. Yang perlu adik-adik ingat, kita akan menghitung share NCI jika kepemilikan kita kurang dari 100%. Namun, jika kepemilikan kita 100%, maka share NCI tidak diperlukan lagi. Karena otomatis share NCI-nya 0%. 0 ya, nggak perlu dicari. Nah, untuk mencari share NCI, adik-adik berpedoman kepada perhitungan laba dari anak yang di atas tadi. Adik-adik perhatikan angka yang ada persentasenya saja, ya. Pokoknya yang ada persentasenya saja, adik-adik coba ya. Harus dikerjakan dulu baru paham maksud kakak. Angka yang ada persentasenya saja, misal ya kakak lihat kan contoh yang lain.
Nah, misalnya ini contoh soal yang di modul kita ya adik-adik, yang ada persentase kepemilikan maksud kakak itu ini ada, ini ada. Oh, ternyata ada semuanya. Kalau ada semuanya, adik cukup ambil jumlah yang ini. Berarti nanti untuk menghitung share NCI-nya, jumlah yang ini dibagi persentase kepemilikan dikali nanti dengan persentase NCI. Gitu ya, yang ada persentasenya saja. Nah, ini kakak ambil contoh lain juga ya, menghitung laba. Jadi nanti menghitung share NCI-nya nanti adik lihat yang ada persentase ini ada, ini enggak, ini ada. Yang ada aja adik-adik jumlahkan. Berarti yang ada kan ini. Jadi 1.800.000 dikurang 27.000, nanti ditambah 45.000, dikurang 22,5. Nah, hasilnya nanti baru adik-adik bagi dengan persentase kepemilikan induk dikali persentase kepemilikan NCI. Paham ya maksud kakak ya? Udah. Nah, selanjutnya setelah mencari share NCI, adik-adik akan mencari investasi dalam SAN, investasi akhirnya ini. Ini tidak wajib kita lakukan ya, tidak wajib. Kalau dalam ujian tidak ditanya itu nggak usah dicari. Kalau angkanya sudah ada di sini nggak perlu dicari lagi ya. Nah, kakak mengajarkan dengan maksud jika seandainya nanti soal kita pilihan ganda atau jika di soal itu ini tanda tanya, mau tidak mau kita harus mencari. Jadi kita biasakan pada saat latihan ini mencari investasi. Nah, untuk mencari investasi, adik-adik harus ingat dulu. Kita mengakuisisi 31 Desember 2010. Kita bikin laporannya 31 Desember 2012. Berarti berapa tahun ini? 2 tahun ya. Berarti ini 2 tahun setelah akuisisi. Kalau 2 tahun setelah akuisisi, untuk mencari investasi ini tidak bisa dengan cara yang biasa. Ya. Kita pakai cara yang kedua yang kakak ajarkan. Yaitu mulai dari ekuitas akhir anak, ini anak kita ya, ekuitas akhir anak, yaitu modal sahamnya yang 2 juta, laba ditahannya 1.200.000, ini yang akhir ya. Berarti ini nanti totalnya 3.200.000 kali persentase kepemilikan. Lalu kita tambah dengan sisa selisih investasi setelah 2 tahun. Selisih investasi kita tadi untuk paten saja. Nah, berarti nanti caranya berapa selisih investasi kita itu kita kurang dengan 2 tahun dikali paten per tahunnya. Nah, dapat nanti hasilnya kali persentase kepemilikan. Dapat nanti sisa selisih investasi. Lalu nanti kurangi dengan LBD atas persediaan akhir saja. Ya, persediaan awal tidak, karena sudah direalisasi. Yang kita kurangi hanya LBD persediaan akhir saja. Berapa LBD persediaan akhir kita tadi? Misalnya yang kita cari pas menghitung laba. Kita kurangin dia. Hasilnya harus sebesar 3.132.000. Udah selesai langkah-langkah untuk perhitungan kita. Selanjutnya, adik-adik akan membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi, nah sudah kakak jelaskan. Jurnal eliminasi ini sudah kakak jelaskan juga ya adik-adik. Ini yang downstream, ini yang upstream. Nah, perbedaan antara downstream dengan upstream hanya terjadi pada LBD atas persediaan awal saja, yang ini. Nih, yang penjualan tahun sebelumnya. Untuk LBD persediaan akhir dan untuk mengeliminasi penjualan pada tahun berjalan, upstream sama downstream sama. Nggak ada bedanya ya, sama. Nah, bedanya cuma di ini. Nah, jadi langkah pertama adik-adik, jurnal eliminasi adik itu adalah penjualan pada HPP sebesar penjualan pada tahun tersebut. Nah, kan tahun konsolidasi kita tadi kan tahun 2012 ya. Berarti penjualan tahun 2012 nanti adik-adik ambil sini. Kita lihatkan lagi. Nah, penjualan tahun 2012, ini 2012, kan katanya harga jualnya 140%, hanya persen dikasih tahunya. Nggak ada angkanya di sini. Nah, ini kata kuncinya adik-adik. Sun menjual semua outputnya kepada Paul. Berarti dia hanya menjual kepada Paul.
Berarti lihat aja laporan laba rugi SAN. Berarti angka 5.600.000 ini dijual semuanya ke Pol. Berarti penjualannya adalah 5.600.000. Berarti jurnal eliminasi pertama, penjualan pada HPP 5.600.000. Selanjutnya kita akan mengeliminasi LBD atas persediaan akhir. Nih, jurnalnya adalah HPP pada persediaan barang dagang sebesar LBD persediaan akhir kita. Nah, berapa LBD persediaan akhir yang kita cari tadi? Masukin angkanya. Ya, angkanya itu yang adik-adik masuk, ingat ya, yang sebelum dikali persentase. Yang sebelum dikali persentasenya masukin sini. Pokoknya untuk semua jurnal itu angka yang sebelum dikali persen ya. Nah, lalu jurnal LBD atas persediaan awal lagi. Investasi pada SAN tadi ya, SAN, NCI pada HPP. Nah, HPP-nya ini adik-adik isi sebesar LBD atas persediaan awal yang sebelum dikali persen ya. Lalu untuk investasi pada anak ini 90%, nanti persentase kepemilikannya kali dengan angka LBD atas persediaan awal. NCI-nya 10% kali angka LBD atas persediaan awal. Nah ini dia adik-adik. Nah, sampai di sini. Nanti jurnal D seperti biasa lagi ya. Jurnal yang D sampai ke bawah itu seperti biasa lagi, seperti bab 4 yang kakak jelaskan. Laba dari SAN, dividen pada investasi pada SAN. Dividennya lihatnya dividen SAN ya. Lalu share NCI, dividen sebesar persentase ke minoritas ya. Habis itu modal saham, laba di tahan awal. Nah ini hati-hati, adik-adik sering salah nih, terambil terus laba di tahan akhir. Dia yang awal ya, yang di laporan kita yang di tengah-tengah. Nah lalu selisih investasi. Nah selisih investasi ini kalau kakak ya, biasanya kakak kosongin dulu. Kakak cari di G. Kan selisih investasi kita paten ya, paten kita kakak udah nyari itu 500.000. Kita kan 2 tahun setelah akuisisi. Kalau 2 tahun kita kurangi setahun, setahunnya di sini ya, setahunnya kan 2 kurang 1 kan 1 tahun, berarti 500.000 kurang setahun kali 50.000, ini paten setahunnya. Nah berapa angkanya nanti baru kakak masukin ke sini gitu. Jadi cari ini dulu baru kakak masukin sini ya. Lalu nanti kredit investasi ini sebesar persentase kepemilikan kita kali jumlah debit ini tambah ini tambah ini dia nanti tuh NCI-nya gitu juga tapi 10% dia. Dan selanjutnya kita amortisasi si paten ini lagi yang 50.000 setahun, beban amortisasi pada paten baru pas dia 2 tahun adik-adik. Lalu kalau ada utang piutang jurnal dia, kalau ada piutang dividen jurnal juga dia. Udah selesai. Nah, tinggal kita salin ke laporan konsolidasi. Nah, untuk membuat kertas kerja konsolidasi, nah adik-adik perlu mengingat apa saja akun yang akan kita tambahkan. Biasanya akun yang akan kita tambahkan itu adalah share NCI, ya, letaknya di bawah beban. Lalu yang kita tambah lagi adalah selisih investasi dan paten. Paten ini bisa goodwill juga ya. Jadi 2 baris biasanya ini. Terus paling terakhir kita sisakan untuk NCI. Nah, itu yang perlu adik-adik ingat. Lalu nanti adik-adik masukin semua jurnal eliminasi kita ke ini ya, ke kolom penyesuaian dan eliminasi. Ini penampakannya sedikit. Nah, lalu caranya untuk membuat laporan konsolidasi, caranya harus ingat saldo normalnya adik-adik. Adik-adik harus ingat saldo normal. Saldo normalnya yaitu penjualan ini kredit, debit, dan kredit. Untuk kredit, pol tambah SAN, tambah kredit nanti, kurang debit. Gitu ya.
Nah, laba ditahan awal saldo normalnya kredit, dividen debit. Jadi nanti kalau debit 1000 tambah 500, abaikan kurungnya dulu ya. Nanti tambah debit, kurang kredit. Nah, nanti hasilnya nanti dikurung lagi. Nah, untuk mencari laba ditahan akhir dikonsolidasi, nih, adik-adik nanti menjumlahkan laba bersih tambah laba ditahan awal kurang dividen dapat laba ditahan akhir. Oh ya, yang perlu kakak ingatkan, laba bersih induk ini kan 2005, harus sama nanti dengan laba konsolidasi. Kalau tidak sama berarti ada yang salah kita dalam memasukkan eliminasi mungkin atau dalam menjumlahkan yang ini. Lalu setelah laba akhir, yang ini semua yang ada di aset itu saldo normalnya debit. Berarti nanti pol tambah stan tambah debit kurang kredit. Nah, untuk liabilitas dan ekuitas saldo normalnya adalah kredit. Berarti nanti pol tambah stan tambah kredit kurang debit, gitu ya. Nah, untuk total aset konsolidasi tidak harus sama dengan ini, tidak ya. Tidak. Yang harus sama itu adalah total aset konsolidasi harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas konsolidasi. Nah, yang sering salahnya ini untuk laba ditahan itu nggak dijumlahkan ya adik-adik yang ini. Ini bukan tambah yang ini, bukan ya. Ini adalah penurunan ini. Ini ke sini dia. Ini ke sini dia gitu ya. Konsolidasi juga gitu. Konsolidasi. Nah, kan laba ditahan akhir kita ini. Ini kita pindahkan ke sini. Khusus laba ditahan akhir ini saja. Oke ya. Nah, ini diingat selalu ya adik-adik. Nah, silakan adik-adik kerjakan. Adik-adik kerjakan yang ini ya. Nah, nanti samakan dengan yang kakak bikin. Oh ya, jangan lupa di sininya nanti adik jumlahkan ya. Kakak lupa nih, jumlahkan balance dia atau enggak. Biasanya ini balance ini harusnya. Ya. Nah, Nah, baiklah adik-adik, silahkan ikuti petunjuk-petunjuk kakak tadi dan silahkan selesaikan satu kasus ini, ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.